Jadi saudara sudah tahu bahwa kita belajar tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus beberapa minggu terakhir, ya, beberapa minggu terakhir, dari mulai mengenal pribadi Holy Spirit, siapakah Roh Kudus, ya, bagaimana Roh Kudus itu adalah seseorang, sebuah pribadi yang kita sudah pelajari, dan bagaimana manifestasinya, apa yang terjadi pada saat Holy Spirit turun menguasai kita, dan banyak yang sudah kita pelajari. Dan yang kali ini kita akan pelajari adalah ini, saudara, the power of the Holy Spirit. Katakan kepada dirimu sendiri, the power. Say it like you mean it, the power. Oh, praise the Lord. Ya, ini kita akan belajar sekarang. Nah, kenapa ini penting sekali? Nah, kita udah belajar bahwa Holy Spirit adalah pribadi. He is a person. Ya, he is not an environment. Dia bukan feeling, ya. Dia bisa dirasakan, at a certain degree bisa dirasakan, ya. Dia bisa sangat powerful, tapi dia sebetulnya bukan power. Dia adalah pribadi. Saya tidak perlu mengulang bagian itu. Saya percaya saudara, kalau saudara mengikuti seri ini, saudara pastinya sudah tahu. Tapi just in case saudara baru join hari ini, ya mungkin sedikit preview tentang apa yang sudah kita pelajari tentang Holy Spirit ini. Ya, ini yang akan jadi fokus kita adalah kita akan belajar the power of the Holy Spirit dari sejak sebelum the day of Pentecost sampai hari ini. Now, sekali lagi, mengapa kuasa itu penting? Jadi apapun yang saudara kerjakan, apapun profesi saudara, it doesn't matter who you are, what you are doing, ya, apapun itu, you need power. Engkau perlu power. Maybe you just don't realize if you need that. Mungkin saudara tidak begitu menyadari bahwa ternyata saudara perlu itu. Tapi sebetulnya perlu itu. That's number one. Number two, apapun yang saudara alami, misalkan ada di antara saudara yang sedang dalam pergumulan, tadi istri saya sudah cerita pergumulan yang belum lama kami alami, itu disebabkan ada power yang tidak kelihatan. Nah, pada saat kita bicara power, itu paling tidak ada dua, yang positif dan yang negatif. The power of God, the power of Holy Spirit, tapi di sisi gelap juga ada kuasa lain. Kita tahu atau kita tidak tahu, itu tidak mengubah keadaan. Yang menjadi perbedaan adalah pada saat kita tidak tahu, maka dengan mudah kita menjadi victim. Dengan mudah kita menjadi victim kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, it's all over the Bible. It's all over the Bible, ya. Dikatakan ada musuh, dikatakan ada kuasa gelap, ya. Jadi sekarang kita harus tahu ini apa kuasa Roh Kudus apa. Okay, let us pray. Father, in Jesus name we just want to give you thanks, especially today. Saat kami berkumpul di tempat ini, we just want to learn something. We believe in you. We are trusting you, Lord Jesus. Nah, kami berserah, kami mau serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. We pray that you manifest yourself in the spirit of wisdom and understanding once again, so that we can learn even the deep things, even the hidden things. Kami berdoa Engkau yang singkapkan, Engkau yang bukakan, sehingga mata hati kami mengerti, mengetahui apa yang harus kami pelajari, dan kami bisa mengingatnya. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan terus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Yes. Oke. Ya, nah pertama, ini dia. Is it on? Oh, maaf, ini belum nyala. Ya. Kisah 10 ayat 38. Saya pakai yang versi bahasa Inggris. Ini Yesus. Ya. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power. Bagaimana Tuhan Allah sendiri, Allah Bapa, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuasa. Perhatikan baik-baik. With Holy Spirit and power. Bukan hanya with Holy Spirit tapi with Holy Spirit and with power. Dan nanti kita akan belajar lebih jauh. Dan urutannya perhatikan saudara, bukan with the power and Holy Spirit, tapi with the Holy Spirit and power. Ya, Holy Spirit and power. Untuk apa? Who went about doing good and healing all. Ya, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Kita sering sekali baca ayat ini. Untuk apa? Doing good. Cuman untuk berbuat baik. Mengapa untuk berbuat baik perlu kuasa?
Kita mungkin bisa bertanya seperti itu. Ya berbuat baik aja. No, you need power even to do something good. Nah kalau ini Yesus ya, dia perlu kuasa. Dia diurapi dengan Holy Spirit, dia perlu kuasa untuk berbuat baik. Saudara tahu pasti apa yang dilakukan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ya, itu ministry yang dilakukan Yesus. Dia perlu kuasa untuk melakukan itu. Berarti kita perlu juga, saudara. Kita perlu juga. Ya. Kita perlu juga. Nah, kita sudah belajar ini yang Yohanes 1 ayat 1 ini saya skip dulu. Ya, saya skip dulu. Nanti kita akan kembali ke situ. Nah, kita minggu lalu dan 2 minggu lalu sudah belajar di yang ini. Nah, and then now we are going deeper. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke, sekali lagi, tapi ada hal yang baru yang akan saya sampaikan ke saudara di ayat ini. Ya, ini juga dari King James Version. And I will pray the Father and He will give you another helper. Nah, ingat ini adalah pada saat Yesus menjanjikan Roh Kudus sebelum Roh Kudus diberikan ya. Kita tahu Roh Kudus turun di Day of Pentecost pada saat Yesus sudah mati dan bangkit lagi. Tapi ini sebelumnya. Jadi dia berbicara di depan murid-muridnya di Yohanes 14. Dia berkata demikian. Ya, I will pray the Father and He will give you another helper. Ya, kita udah tahu mengapa kata another itu penting. Ya, kalau saudara ikut Psalm seri 3, itu adalah tentang Holy Spirit. Jadi mungkin masih segar di ingatan saudara. Nah, sekali lagi, bahasa aslinya yang dipakai adalah allos. Another itu allos. Allos yang artinya adalah the same kind. Lawannya adalah heteros. Dari kata heteros kita mendapatkan kata heterogen yang artinya berbeda. Nah, allos itu artinya the same kind. Nah, Yesus bilang begini, aku akan mengirimkan penolong lain yang sama kayak aku. Pertanyaannya, kenapa harus sama? Karena pada saat itu di depan murid-muridnya Yesus tahu bahwa dialah penolongnya. Nggak maksudnya saudara ya? Ya, satu-satunya yang bisa menolong murid-muridnya adalah Yesus sendiri. Jadi di depan mata muridnya, Yesus tahu muridnya menganggap dialah penolong, dialah penghibur, dialah pengajar. Terus dia bilang, aku akan kirimkan yang lain, tapi ini mirip dengan aku. Kenapa ini penting sekali saudara? Dan bahasanya dikatakan another helper. Helper itu comforter atau parakletos atau parakletos. Jadi allos parakletos. Penolong yang lain yang persis kayak aku. Kenapa ini penting sekali? Saya mau highlight di sini hari ini. Allos parakletos. Kita baca dulu sisanya ya. That He may abide with you forever, selamanya. 17. The Spirit of truth, maksudnya Holy Spirit, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Perhatikan dari 2 ayat ini ada 3 hal yang kita harus ingat. Nomor 1 adalah ya, forever. Lalu yang kedua adalah in you. Yang satu lagi adalah persis seperti aku. Yang Yesus katakan, sama seperti aku, another helper yang sama. Itu yang pertama, yang perlu diingat. Yang kedua, forever, ya. Yang ketiga, in you, bukan hanya with you, in you, di dalam. Oke, 3 hal. Please remember this. Please remember, ini dijanjikan. Holy Spirit belum turun, baru dijanjikan. Persis sama kayak aku, Yesus bilang. Yang kedua, forever. Yang ketiga, dia akan in you. Oke, nah pertama, mengapa penting sekali allos parakletos yang sama? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa di mata mereka Yesus itu penolongnya. Nah, jadi pada saat Yesus bilang ini nanti yang aku kirimkan itu sama kayak aku. Berarti, now please remember this. Berarti jika pada saat itu if you see healing, nanti healingnya tetap ada. If you see deliverance now, nanti pada saat aku sudah pulang kepada Bapa, deliverance-nya tetap ada. Kenapa? Karena sama persis yang nolong. Yang melakukan sama persis. Maksudnya begini, jika engkau sekarang melihat aku menyembuhkan orang sakit, maka nanti pada saat aku pergi, kesembuhan masih ada. Kenapa? Karena sama persis yang melakukan.
Saudara tahu pada saat Yesus melakukan kesembuhan, dia melakukan mujizat apapun juga, itu power di dalamnya dia yang membuat itu terjadi. Sebut, apakah itu bahkan sampai orang mati dibangkitkan sekalipun, itu power di dalam Yesus yang menyebabkan itu terjadi. Sama persis gitu. Nah, jadi begini saudara, begini. Jadi pada saat itu Yesus tuh mengajari muridnya, aku mau mengajari kamu, don't miss this. Aku mau mengajari kamu begini, ya. Sekarang yang kamu lihat adalah aku melakukan hal-hal untukmu. I do it for you. Oke. Tapi kamu akan lulus dari keadaan itu dan menjadi I do it through you. Did you get that? Some of you didn't get it. Okay, I'll try again. Yesus berkata, pada saat itu aku melakukan banyak mujizat bagi orang-orang, bagimu, aku penolongmu. Tapi akan tiba saatnya kamu akan lulus dari kondisi itu dan kamu menjadi I will do it through you. Bedanya apa saudara? I'll do it for you. Mereka diam aja. Cuman lihat Yesus yang melakukan. I'll do it through you. Kita nggak bisa diam aja. Itu bedanya. Anggap saudara. Problem, we don't like it. Kita nggak suka yang kedua. Tapi itu yang dikatakan Yesus. Makanya oleh sebab itu Roh Kudusnya harus di dalam. Tidak bisa cuma di luar. Pada saat mereka berjalan sama Yesus, itu I am with you. Cukup. Karena yang melakukan I will do it to you. Jadi nggak usah di dalam. Tapi kalau I will do it through you, nggak bisa. Harus di dalam kuasanya. Makanya dia bilang nanti aku kirim lagi yang sama persis kayak aku. Kali ini di dalam. Itu dia. Orang Kristen sering miss ini, to be honest. Jadi, saudara tahu kekristenan kita harusnya kita aware, harusnya kita fully conscious sekarang kita yang melakukan. Kalau kita tahu, kalau kita aware, doa kita berbeda. Doa kita berbeda. Saya kasih contoh begini saudara ya. Kalau saudara berhadapan sama ada orang datang kepada saudara dan tolong dong, saya sakit, doakan saya. Doamu gimana? Secara umum, rata-rata orang akan bilang, Tuhan tolonglah dia sakit. Kita melihat ada seseorang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kita berdoa di hadapan Tuhan, tolonglah dia, tolong Tuhan, kasihanilah dia, please have mercy on him, belas kasih-Mu Tuhan turunkan akan dia. Sebentar, itu tidak salah, but kita harus lulus dari situ. Kita bilang Tuhan kasihanilah orang itu. Sebentar, Tuhan punya belas kasihan yang lebih besar terhadap orang itu dibandingkan kita terhadap orang itu. Dan dia sudah tahu, tolong Tuhan, tolong dia sakit, dia sudah tahu. Yang dia perlukan adalah, oke, aku akan menolong orang itu, tapi aku butuh kamu. Let me tell you one thing. Alam jasmani sama alam roh tidak sama. Tidak sama saudara. Realm of physical, seen realm, and unseen realm itu tidak sama. Spiritual itu adanya di unseen realm, realita roh, alam roh. Segala jenis roh, nah ingat sini, segala jenis roh apapun juga itu tidak bisa beroperasi di alam jasmani, tidak bisa. Mereka hanya bisa beroperasi di alam jasmani jika memiliki tubuh jasmani. Itu sebabnya Yesus menebus dosa nggak bisa dari surga, dia harus turun dan dia harus pakai tubuh. Makanya Ibrani 10 ayat 5 dikatakan, you prepare a body for me. Karena Yesus tahu aku untuk beroperasi di bumi, aku perlu tubuh jasmani. Nangkep ya? Ya. Jadi spirit untuk bisa beroperasi di alam jasmani di dunia ini perlu tubuh. Oke. Ceritanya Yesus menjanjikan Holy Spirit karena dia mau balik
kepada bapaknya, balik naik surga. Dengan kata lain mau mati. Mati itu kan habis itu naik lagi tuh, balik tuh. Makanya dibilang sekarang aku kasih lagi yang persis seperti aku tapi diam di dalam kamu. Nah, jadi pada saat ada orang datang kepada saudara minta didoakan karena dia sakit, harusnya doa kita bukan Tuhan tolonglah dia, sembuhkanlah dia. Tuhan akan menjawab, yes, I will heal him, but I need your hand. Saudara harus ulurkan tanganmu, dan firman berkata, orang benar akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Itu yang namanya I will do it through you. Jadi saya sampaikan, enggak semua orang suka. Meskipun udah tahu, belum tentu mau melakukan. Kenapa? Karena ada risikonya toh. Bukankah human nature kita akan lebih suka jika kita ngelihat aja, biar Tuhan yang melakukan. Bebas risiko, sekali lagi, wrong mentality. Tapi kita harus lulus, pindah. Kita harus lulus dari sini, pindah. I will do it through you. God is fighting for us. Betul, 100% betul. Allah berperang ganti kita. Statement itu betul, 100% betul. Dan populer. Kira-kira saudara tahu dari mana? Kenapa itu populer? Di Alkitab di mana? Cerita tentang Raja Yosafat berperang. Ya, dikepung tentara musuh, dia bukan mengirimkan tentara, dikirimkan worshipper. Dia nggak harus berperang, dia cuma memuji menyembah. Tuhan berperang. Jelas-jelas tertulis. Ya. Jadi statement itu tidak salah. Tapi mengapa di perjanjian baru saudara diajari tentang perlengkapan senjata Allah? The armor of God. Untuk apa? Pernah kepikir gak? Untuk apa? Holy Spirit in you. In you, di dalam. Di dalam. Dan forever. Forever. Makanya ada ayat yang berkata, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. I will never leave you. Kita bisa meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal. Tapi dia tidak akan, karena udah ditulis seperti itu. I will never leave you nor forsake you. Nah sekarang saya tanya kembali kepada setiap kita. Nggak usah dijawab saudara. Mari kita renungkan. Beranikah kau tumpangkan tangan atas orang? Tujuan kekristenan sekali lagi kita harus menjadi seperti Kristus dan beroperasi seperti Kristus. Beranikah saudara tumpangkan tangan kepada orang? Mengingat bahwa the power, the Holy Spirit is in you. Berani enggak? Mengubah doamu. Mengubah doamu dari Tuhan sembuhkan dia, berubah menjadi in the name of Jesus, be healed. Berani enggak? Jujur kepada diri kita, berani atau tidak? Tuhan, aku percaya kepadamu. I believe you, Lord. I trust in you, Lord. Okay, do it. Berani enggak? Gitu. Kita diselamatkan by grace through faith. Oke, kita diselamatkan. Kita tidak ngapa-ngapain. Kita terima keselamatan. Cuman percaya kita diberi. Yes. Saya sudah sering sampaikan ini. Tapi itu baru awal, saudara. Boleh nggak kita diam-diam aja? Kita diam-diam aja. Kita selamat. Kita tetap selamat, saudara. But that's not okay. Ingat, saudara. Saudara yang punya anak kecil, saudara tahu. Pada saat anak saudara umur 1, umur 2, disuapin toh kalau makan. Betul. Tapi nanti pada saat umur 12, apa masih disuapin? Enggak, kenapa? Because you know, dia udah bisa makan sendiri. Dia sudah bisa melakukan sesuatu sendiri yang anak kecil gak bisa. Pada saat kita baru lahir baru, oke, mungkin kita doa kita masih Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Tapi pada saat kita grow, mature, menjadi dewasa di dalam roh, dan kita tahu, oh ternyata Holy Spirit-nya diberikan. Maka kita harus lulus dari situ dan makan sendiri. Gitu.
Itu sama, miracle-nya sama, miraculous sama dua-duanya. Hanya kita mau nggak bertumbuh, apa kita mau jadi anak-anak terus? Seperti itu. Ya, please remember. Ya, next slide please. Lihat, seperti apa Holy Spirit yang diberikan kepada kita. Roma 8 ayat 11 mengatakan, demikian, Roma 8 ayat 11. Kita lihat, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Let me read this again. Dan jika roh Dia, siapa itu? Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, stop dulu sampai situ, ulang lagi. Dan jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, stop right there and let's read this one more time. Dan jika roh Dia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, my God, my Lord, He is in you and exactly the same Spirit. Jadi apa yang kita lihat di Alkitab, Yesus menyembuhkan orang sakit, itu rohnya sama, kuasanya sama, sekarang di dalam kita. Di dalam kita. Berani nggak kita? Berani nggak kita? Same Spirit. Same Spirit. Sama persis. Sama persis. Let's carry on. Mungkin nggak sampai ini. Ya, bisa tolong Kisah 1 ayat 8. Yes. Nah ini kita ulang terus ayat ini. Sudah beberapa kali, hampir 1 bulan. Oke, let's read this. But you shall receive apa? Power. Engkau akan menerima kuasa, ya. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me, kata Yesus, di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh bumi. So what is this? Power. Apa ini? Kuasa apa ini yang dibilang di sini? Engkau akan menerima kuasa. Nah, bahasa aslinya di sini seperti saudara lihat di situ, dunamis. Dari dunamis ini kita bisa dapat kata dynamo. Dinamo tahu ya saudara? Dynamo, dynamite ya. Dinamo itu seperti pembangkit tenaga yang harus selalu berputar. Ini kata dunamis ini artinya, lihat yang di bawah, ability, strength, kekuatan, potensi, ya, kemampuan atau enablement, kapasitas untuk melakukan sesuatu. Dan I like this yang terakhir, the power to create changes, kemampuan untuk membuat perubahan. Nah, seringkali kita, kekristenan kita begini, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan sesuatu. Padahal kuasa untuk melakukan perubahan sudah di dalam kita. Kita berdoa Tuhan supaya Dia melakukan sesuatu, mengubah sesuatu. Padahal kuasa untuk melakukan perubahan sudah diberikan di dalam kita. Tapi kita nggak tahu, atau kita nggak sadar, atau kita tahu, tapi kita tidak mau bergerak. Dan kita udah 20 tahun jadi orang Kristen. Is that okay? It's not okay, saudara. No. It's not okay. Ingat, apapun yang kita hadapi, problem apapun yang kita hadapi, ya, we need power. We need power. Tapi kita harus tahu bagaimana caranya. Ya, lihat. Kuasa untuk mengadakan perubahan diberikan ke dalam kita. Ya, saya sering pakai istilah, pakai ilustrasi seorang polisi, saudara tahu ya, dia pakai seragam dan dia bawa pistol toh, dia bawa senjata toh. Tapi amat sangat jarang kita lihat dia mencabut senjatanya. Dia menghentikan saudara di jalan, dia tidak perlu mencabut senjatanya, betul kan? Dia hanya angkat tangan dan kita berhenti. Karena dia punya otoritas. Yang ada, otoritasnya itu ada di dalam seragamnya. Gitu loh. Jika otoritasnya tidak berfungsi atau dia menggunakan otoritasnya pakai seragam, pakai badge, tapi tetap tidak bisa menghentikan seseorang,
maka dia akan menggunakan power, kuasanya. Baru dicabut senjatanya. Betul toh? Tapi kalau dia angkat tangan, orang itu berhenti, dia nggak perlu cabut senjatanya. That's the difference between authority and power. Kita diberi dua-duanya. Kita lahir baru, kita diberi seragamnya, otoritasnya. Itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Kita menerima baptisan Roh Kudus, kita diberi kuasanya, powernya, senjatanya. Setiap komunitas, apapun itu, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, ada yang namanya rules, peraturan. Oke, ngerti ya saudara ya? Gereja ada rulesnya. Bahkan saudara di dalam keluarga saudara, ya, satu komunitas yang paling kecil ada peraturan, ada aturannya. Saudara bikin sendiri peraturannya, betul tuh. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan melakukan sesuatu semaunya sendiri. Benar. Makanya apapun itu yang kita masuki, komunitas apapun akan dibuat yang namanya rules, peraturan. Supaya tertib, supaya orang mengikuti peraturan-peraturan. Tapi jika terjadi pelanggaran, maka perlu yang namanya di-enforce. Makanya ada yang namanya law enforcement. Seorang yang bertugas sebagai law enforcement, penegak keadilan, penegak hukum, dia harus punya kuasa dan otoritas. Itu dia. Jadi dunamis adalah power to create changes. Power to create changes. Pada saat saudara berdiri di depan seseorang yang datang kepada saudara, tolong dong doakan saya sakit. Saudara bisa menggunakan nama Yesus, karena nama Yesus itu seperti badge saudara. Seperti seragam saudara. Saudara percaya sama Yesus, diberikan rohnya Yesus. Dan kau bisa menggunakan otoritas dengan berkata, in the name of Jesus be healed. Tapi dalam keadaan tertentu, you need more than authority, you need power. Seakan-akan saudara harus cabut senjatanya. Pada saat engkau harus mengadakan perubahan, membuat perubahan. Sesuatu ada di hadapanmu, kondisi yang tidak baik, dan itu tidak seharusnya terjadi. Disitulah you have to enforce power. Ini yang kepakai dunamis. Kapan dikasihnya? Pada saat Holy Spirit comes upon you. Berapa banyak saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus? Let me see your hands. Mostly, saudara bisa itu. Mungkin problemnya karena kita nggak sadar. Mungkin problemnya. Cuman karena kita nggak sadar. Sehingga kita tidak bisa tidak pernah, jarang mengoperasikannya. Gitu. Problemnya, seringkali manusia itu punya mentalitas kebalik. Ya, reverse mentality. Maksud saya begini, reverse mentality adalah begini saudara. Jiwa kita akan lebih suka begini, saya main aman aja. Saya lihat dulu. Kalau dia berhasil, okay, maybe I will try that. Aman toh, aman. Alkitab mengatakan A, B, C. Kita orang Kristen. Berani melakukan? Belum tentu. Mau lihat dulu, benar gak sih? Dan kita bilang kita orang percaya, tapi kita meragukan apa yang ditulis. Ya, terbalik. Harusnya apa? If you believe, and then itu akan terjadi. Pada saat kita percaya, maka kita melakukan, kita melihat hasilnya. Tapi kita nggak suka itu. Kita maunya, Tuhan, Engkau pastikan aku punya kuasa. Engkau pastikan dulu aku punya urapannya, punya the gift of spirit. Baru aku mau melakukan pekerjaanmu. Bukankah gitu lebih enak? Itu. Mari kita jujur. Tapi tidak begitu caranya. Protokolnya kebalik. Harusnya if you believe dan kau memberikan dirimu untuk dipakai, maka gift itu akan bekerja dalam diri kita. Nah, itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Ya, reverse mentality, terbalik sekali lagi. Terbalik, tapi sering terjadi.
Ya, kita harus keluar. Makanya beberapa minggu terakhir saya selalu sampaikan bahwa kita harus punya mentalitas yang benar. Kita tidak bisa punya mentalitas penonton, nggak bisa. Sekali lagi penonton itu bebas resiko, penonton itu cuma di pinggir lapangan cuma nonton. Bebas resiko, nggak perlu latihan, nggak perlu keringetan, nggak ada resiko ketendang jatuh dan seterusnya kesandung, tidak ada. Lihat doang. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau kita mau tumbuh, kita harus mau masuk ke dalam lapangan. Makanya kita di-equip dengan pengetahuan, kita di-equip dengan understanding, sehingga pada saat kita berhadapan dengan sesuatu, kita tahu bagaimana melakukannya. Itu yang harusnya terjadi, seperti itu. Saudara ingat cerita di Alkitab ada seorang yang bernama Sakeus. Tahu ya, bukan Lazarus, Sakeus. Sakeus seorang yang kaya, tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena dia pemungut cukai. Pemungut cukai itu bekerja buat orang Romawi, makanya disebelin. Tapi dia orang kaya. Ya. Mungkin dia pernah memeras beberapa orang. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang namanya Yesus mau lewat di daerah dia. Apa yang dilakukan Sakeus? Saudara pasti tahu ya ceritanya dari sekolah minggu kan? Ya. Orang banyak berkumpul tapi karena dia pendek, Alkitab mengatakan bahwa dia pendek, dia nggak bisa. Orang banyak berkumpul, dia mau lihat Yesus tuh kayak apa, orang seperti apa Yesus, dia nggak bisa, pendek. Apa yang dilakukan? Ini orang kaya, orang terhormat, lalu dia mendahului dan dia temukan sebuah pohon dan dia naik ke atas pohon hanya untuk lihat siapa Yesus. Itu pilihan yang dibuat Sakeus. Bukankah dia bisa berkata gini, kalau benar Yesus itu seperti apa yang dikatakan orang, kalau benar Yesus itu Tuhan, kalau benar Yesus itu punya kuasa melakukan mujizat, saya nggak perlu naik pohon, saya di sini aja, dia pasti nanti lewat depan saya, dia nengok. Tenang aja, tunggu. Dia bisa begitu, saudara. Kalau benar Yesus itu Tuhan, dan dia ingin aku selamat, dan dia ingin aku bertobat, aku diam aja di sini, pasti dia nengok. Wrong mentality. Gak gitu. Dia naik pohon. Dia naik pohon, dia duduk di pohon, dia lihat ke bawah, dan Yesus lewat, dikatakan, Yesus stop, dan Yesus lihat ke atas. Sakeus turun. Malam ini aku harus datang ke rumahmu. Saudara tahu ceritanya kalau dia nggak naik pohon. Dia cuma punya mentalitas, ya, He's God, Yesus Tuhan. Seperti yang dikatakan orang, Yesus bisa menyembuhkan. Dia nabi besar. Dia tahu banyak hal. Udah, aku diem aja di sini. Ceritanya beda, saudara. Ceritanya akan beda. Mari kita ubah mentalitas kita. Mentalitas kita harus berubah. Kita harus berubah. Oke, I have to be quick. Mari kita bisa multimedia, tolong kembali ke slide yang nomor 1. Slide yang nomor 1. Ya. Ya, Kisah 10 ayat 38. Ya. And how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengurapi Yesus dengan Holy Spirit dan kuasa. Lalu disebut di Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sekali lagi, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Begitu kan? Yohanes 1 ayat 1. Nah, Yohanes pada saat menulis ini, dia mengacu yang dimaksud the word ini, W-nya huruf besar. Maksudnya apa? Dia mengacu kepada the word adalah Yesus. Saudara pasti tahu ya. At this point saudara harusnya tahu. The word adalah Yesus. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah firman. Oke? I'm laying a foundation. Ya, saudara tahu itu. Now watch this. Go back here. Bagaimana Tuhan? How God anointed Jesus. Jesus is the Word. Ini bawa ke atas. How God anointed the Word with Spirit and power. How God anointed the Word. Bagaimana dia mengurapi firman dengan rohnya dan kuasa. Jadi pada saat kita baca Alkitab, saudara kan ikut FJBH, kita baca Alkitab dan kita mendeklarasikan firman, itu harus ada backup kuasanya. Sehingga sesuatu terjadi, sehingga pada saat kita melepaskan firman, maka firman itu jalan dan membuat perubahan. Karena Alkitab berkata, firmanku tidak akan kembali sia-sia. Tapi dia akan melakukan sesuatu
yang dikatakan firman tersebut. That's power, saudara. Firman Tuhan. Kenapa? Lihat, God anointed the word with Holy Spirit and power. God anointed the word with Holy Spirit of power. Kalau saudara tahu itu, saudara buka Alkitab, saudara temukan firman, saudara ambil dan lepaskan the word, itu akan berkonten kuasa dan bisa melakukan perubahan. Sehingga di depan orang saudara bisa menggunakan firman Tuhan untuk saudara lepaskan, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan orang itu. Saudara memberi salam, mungkin saudara seorang Asyir memberi salam dan saudara bilang shalom. Pada saat saudara mengatakan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Hey, you know that itu ada di firman. Kalau saudara ambil, taruh di mulutmu, saudara lepaskan, maka itu punya kuasa untuk mengubah hidup orang tersebut. Kedengarannya simple. Ya, tapi maukah kita melakukannya? Sekali lagi. Maukah kita melakukannya? Ya. Rintangannya apa? Saya nggak bawa ayatnya, tapi kalau multimedia bisa bantu di Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38, sering sekali kita kutip. John 7:30 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang kitab suci katakan, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Saudara ingat ya, itu familiar sekali. Ya, if you believe in me, as the scripture has said, out of his innermost being, dikatakan gitu, shall flow rivers of living water. Rivers ya, bukan river. Aliran-aliran, bukan single aliran, tapi aliran-aliran. John 7:38. Ya, it's okay, nggak apa-apa. That's the problem. Kita di situ tahu bahwa dari dalam kita mengalir aliran-aliran. Do you know, pada saat engkau dipenuhi Holy Spirit seperti menjadi sumbernya, sumber alirannya, sehingga kita bisa mengalirkan sesuatu keluar. Pada saat engkau mengalirkan sesuatu keluar, itu adalah anointing yang bekerja di dalam engkau dan mengalir keluar berupa kuasa, power, dunamis yang bisa mengadakan perubahan, bisa menghasilkan perubahan. But the problem is, begini saudara, saudara tahu, di rumah saudara, pada saat saudara buka keran, putar keran, buka, pasti air ngalir toh. Tapi apa yang terjadi pada saat saudara buka keran, airnya nggak ngalir. Kenapa? Hah? Apa? Mampet, mampet, tersumbat. And that's it, as simple as that. Jadi pada saat kita diberi sumbernya di dalam diri kita, dan pada saat tertentu, nah ini dia, oh bukan. Kita mau mengalirkan aliran itu keluar, tetapi kok aliran kehidupan tidak mengalir? Mungkin mampet. Pada saat mampet, yang salah sebetulnya bukan sumbernya, tapi salurannya yang salah. That's the problem. Mampet. Jadi kita sebagai alat yang mau dipakai Tuhan, mampet. Mampet itu biasanya karena apa? Something dirty, kotor, sesuatu menyumbat. Makanya penting sekali kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga pada saat kita berdiri mau mengalirkan kehidupan yang keluar kehidupan, tidak mampet. Ya. Itu hindrances yang pertama. Ya tentunya yang lain adalah apa? Lack of understanding. Kita nggak tahu. Oh ternyata bisa ya? Bisa. Oh ternyata bisa ya menumpangkan tangan? Bisa. Kalau kita nggak tahu, kita tidak melakukannya. Tapi jangan sampai kita sudah diberitahu, tetap kita nggak mau. Nah itu lain cerita. Bukan karena ketidaktahuan, tapi ketidakmauan. Dan yang satu lagi, yang menjadi hambatan adalah tadi, wrong mentality. Kita maunya main aman. Kita tidak berani mengambil resiko. Nggak berani. Nggak berani ngambil resiko. Walaupun Alkitab sudah mengatakan. Jadi sekali lagi saudara. Saudara pernah dengar bahwa God needs you. Tuhan membutuhkan kita. Yes, Tuhan membutuhkan kita. Makanya Roh Kudusnya ditaruh di dalam, bukan di luar. Dia membutuhkan kita untuk beroperasi seperti Dia. Dan yang terakhir, slide terakhir, halaman terakhir please. Kembali ke slide halaman terakhir. Slide yang halaman terakhir. I have to close with this. Efesus 3 ayat 20. Kita lihat bahasa Indonesianya. Efesus 3 ayat 20, bahasa Indonesianya.
Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bingung kan? Seperti yang ternyata dari. What is that? Seperti yang ternyata dari. Bahasa Indonesia susah. Tapi kalau saudara lihat yang bahasa Inggrisnya jauh lebih mudah. Lihat. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Stop dulu. Doa kita seperti apapun juga, permohonan kita seperti apapun juga, dia bisa lebih dari itu. Melebihi harapan, melebihi doa. Exceedingly, more, above all that we ask or think. Tapi ini yang terakhir, jangan berhenti di sini. According to the power that works in us, bukan that works for us. What's the difference? Sesuai, sebetulnya ini cukup diganti kata sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, bukan bekerja bagi kita. Lah kenapa dibilang in us, bukan for us? In us. Ini ditujukan kepada orang percaya, saudara. Kitab Efesus. According to the power that works in us. Karena Paulus tahu, powernya udah ada di situ. Sudah di dalam saudara. But, bekerja apa tidak? Belum tentu. Ini menunjukkan apa-apa? Look, according to the power that works in us. That means the power can be there. Bisa jadi kuasanya ada di situ karena sumbernya udah dikasih. Tapi tidak bekerja. The power doesn't work. The power doesn't work. Makanya dibilang sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, di dalam kita. Think about it, di dalam kita. Kuasanya bekerja di dalam kita. Sudah ada, diberikan. Gitu loh. Masalah kita bisa mengoperasikan itu nomor 2. Makanya saudara, saya pernah pakai istilah ilustrasi ini. Ya. Tidak semua orang punya mobil bisa nyetir, betul kan? Dia bisa punya mobil 1, 2, 3, 4. Belum tentu dia bisa nyetir. Kita bisa diberi kuasa seberapapun besarnya, belum tentu kita mengoperasikannya karena kita nggak tahu cara pakainya, kayak kita nggak tahu cara nyetirnya, kita nggak tahu cara mengakses kuasanya gimana, kita tidak tahu mengaktifkannya bagaimana. Kuasanya diberi, yes diberi. Orang percaya punya akses, begitu saudara percaya punya Roh Kudus diberikan dalam dirimu, engkau punya akses. But do you know how to activate? Do you know how to access the power? That's another story. That's another story. Bagaimana caranya supaya kayak bisa hidup beroperasi dengan kuasa, mengoperasikan kuasa.